Oke, saudara-saudara kita hari ini saya diberi topik, atau topiknya ada enggak di situ, katanya Connecting Giving to Life. Topik-topik tahun ini agak sulit-sulit, tapi saudara-saudara saya tanya maksudnya apa, kita semua pasti tahu bahwa kita di dalam The Year of Transformation ini kita harus belajar untuk bisa memberi, untuk merubahkan jiwa-jiwa. Dan sebab itu saya pada waktu merenungkan firman Tuhan untuk hari ini, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan ingin katakan pada hari ini? Saudara, saya melihat bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, saya percaya kasih Tuhan sudah ada pada diri kita. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang ingin memberi. Jikalau saudara mendengar ada kesusahan di mana atau saudara melihat ada orang yang sedang di dalam kesusahan, saudara melihat ada satu tempat yang sedang di dalam kekurangan, menderita, saudara pasti ingin memberi. Dan saya percaya bahwa keinginan memberi itu ada pada diri kita. Dan kita ingin memberi sebanyak-banyaknya. Bahkan saudara-saudara, seringkali apa yang kita berikan itu kurang daripada apa yang hati kita ingin beri. Ya toh, kita seringkali melihat, kalau bisa saya ingin memberi misalnya $1.000, ingin memberi $10.000, tapi saya hanya bisa membeli 100 misalnya. Saudara, kita lihat bahwa kemauan memberi di dalam diri kita, saya percaya semua punya kemauan itu. Sebab itu saya nggak perlu berkhotbah mengenai hayu memberi. Saya percaya saudara sudah ingin memberi. Saya pada waktu saya merenungkan ini sebenarnya apa sih Tuhan yang harus kita belajar pada hari ini. Saya melihat bahwa sebetulnya kemauan kita untuk memberi itu begitu besar. Tetapi yang menjadi problem yaitu ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi sehingga apa yang seharusnya hati kita ingin beri, kita tidak bisa memberi sesuai dengan hati kita. Seperti tadi, kita ingin memberi 1.000, tetapi yang kita beri hanya 100. Karena apa? Karena saya akan memberikan hanya 2 penyebab hari ini, enggak banyak-banyak, enggak 10 penyebab. Kita akan melihat penghalangnya apa, saudara? Penghalangnya apa? Karena kemauan sudah ada pasti. Penghalangnya itu apa? Saya hanya ingin melihat hari ini merenungkan 2 penghalang. Penghalang yang pertama adalah karena takut. Karena takut. Takut apa? Saudara, mungkin saudara punya uangnya 1.000, mungkin punya ada, tetapi kita hanya memberikan 100 karena kita berkata, kalau saya berikan 1.000 itu, saya takut nanti saya kekurangan. Saya takut kalau saya beri berkelimpahan itu, saya takut kalau nanti saya nggak bisa menyekolahkan anak saya. Kalau saya beri berkelimpahan, saya takut kalau nanti pada waktu holiday saya nggak bisa pergi holiday. Ada banyak rasa takut di dalam diri kita, kekhawatiran kalau kita nanti kekurangan. Kalau kita berikan begitu banyak, kita akan kurang. Jadi saudara, penghalang yang pertama adalah rasa takut. Nah, mari kita sama-sama renungkan. Mengapa ada rasa takut di dalam diri kita? Rasa takut kekurangan. Rasa takut nanti kita tidak bisa afford ini, tidak bisa afford ini. Takut. Saudara, banyak orang stress out mengenai money, mengenai uang. Saudara. Kalau mereka memikirkan mengenai keuangan, banyak orang yang stres. Karena mereka berpikir mereka in control akan keuangan. The control daripada keuangan itu ada pada tangan mereka. Mereka beranggapan bahwa mereka bertanggung jawab akan faktor yang membuat mereka kaya atau yang membuat mereka bisa mencukupi keluarganya. Tanggung jawabnya ada pada bahu mereka. Sebab itu mereka khawatir kehilangan pekerjaan, khawatir kalau keekonomian keluarganya menurun, khawatir, takut. Karena mereka melihat dirinya sebagai sumber daripada persediaan itu. Sumber daripada provision itu ada pada dia.
Saya harus kerja keras, saya harus provide, saya harus, semua ada pada pundaknya. Sebab itu stres kalau memikirkan uang. Karena merasa bahwa tanggung jawabnya ada pada pundak dia. Saudara, padahal pada hari ini, biar kita belajar, saudara. Kita harus belajar bahwa padahal semua kekayaan itu, semua provision itu berasal dari Tuhan. Berasal dari Tuhan. Mungkin ada yang berkata di dalam pikiran saudara, iya saya tahu berkat itu dari Tuhan. Tapi kita kan harus kerja, betul saudara. Kita semua harus kerja, bahkan Tuhan berkata barang siapa gak mau kerja jangan makan. Kita semua harus kerja. Tapi tahukah saudara, kerja itu, pekerjaan adalah lifestyle. Lifestyle yang sudah ditentukan saudara sejak Adam dan Hawa pada waktu diciptakan. Mungkin kita akan berkata, iya setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa kan? No, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Saudara, kalau saudara baca di dalam Kejadian, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa di dalam Kejadian pasal 3. Tapi saudara melihat di dalam Kejadian pasal yang kedua, saudara. Di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan begini, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk apa? Untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Ada enggak? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu adalah pekerjaan. Saudara. Itu adalah pekerjaan. Jadi manusia itu sejak diciptakan, Tuhan kasih pekerjaan pada mereka. Untuk mengusahakan Taman Eden, untuk memelihara Taman Eden. Tetapi apakah semua pekerjaan itu adalah supaya mereka bisa makan? No. Makanan sudah disediakan oleh Tuhan. Bahkan sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan dahulu langit dan bumi dan segala isinya, semua pohon-pohon yang berbuah, semua Tuhan sudah sediakan buat manusia. Manusia tidak perlu kerja untuk itu. Semua sudah disediakan oleh Tuhan. Manusia hanya untuk menikmati apa yang Tuhan sudah ciptakan. Manusia diberi makanan, manusia disediakan segala yang manusia butuhkan. Sudah disediakan Tuhan. Sudah disediakan Tuhan. Tetapi Tuhan kasih pekerjaan pada mereka. Nah ini Taman Eden ini kamu usahakan, kamu pelihara taman ini. Ini pekerjaan saudara-saudara. Jadi manusia sudah bekerja sejak diciptakan. Tetapi bukan berarti bahwa kehidupan mereka tergantung daripada pekerjaan mereka. Tidak. Provision itu berasal dari Tuhan. Blessing itu berasal dari Tuhan. Favor itu berasal dari Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan berkata begini kepada kita. Saudara sudah sering kali membaca firman Tuhan di dalam Matius yang mengatakan, jangan khawatir akan hidupmu kata Tuhan, jangan stres. Jangan khawatir akan hidupmu. Lihat burung pipit yang setali 2 ekor. Yang tidak pernah menanam, tidak menuai, tidak memintal, tidak kerja kan. Tidak menanam, tidak menuai, tidak memintal, tapi Tuhan peliharakan mereka. Apalagi kamu, ciptaan Tuhan yang tertinggi, yang Tuhan kasihi. Saya tidak berkata supaya saudara enggak usah kerja, bukan. Tetapi dari ayat ini saudara, dari ayat ini kita melihat sebetulnya begitu clear. Saudara. Provision itu sudah disediakan oleh Tuhan. Jadi jangan kita bergantung kepada diri kita sendiri bahwa kitalah yang bertanggung jawab, kitalah yang harus, kitalah sehingga kita stres. Saudara-saudara, selama kita merasa bahwa tanggung jawab itu ada pada pundak kita untuk provision, maka hidup kita akan stres. Karena apa? Karena kita mempunyai 2 fokus. Kita mempunyai 2 fokus. Kita mengetahui dari Sunday ke Sunday kita belajar agar supaya kita mengenal Tuhan. Agar hidup kita hanya mengenal Tuhan. Hanya Tuhan yang menjadi fokus daripada hidup kita. Saya percaya saudara sudah tangkap itu, sudah tangkap. Tetapi kita seringkali membuat hidup kita itu dibagi 2 bagian. Hidup rohani yaitu mengenal Tuhan, belajar firman, ke gereja, Bible study, pelajari firman-Nya. Dan tetapi bukan hanya itu, ada lagi kehidupan
untuk cari duit. Gitu kan? Ya iya kan kita harus kerja, iya betul kita harus kerja. Tetapi saudara, ini pekerjaan ini sebetulnya harus kita bawa ke sini. Semuanya di bawah pimpinan Tuhan. Kalau kita punya dua fokus, maka saudara, ini yang Tuhan katakan, kamu gak bisa bertuankan dua, Tuhan dan Mamon, gak bisa. Kita akan harus milih, yang mana nih, yang malah. Waktu kita dipakai untuk ini atau untuk ini gitu kan. Seringkali kita sendiri mengalami, pada saat mungkin ada retreat lah, mungkin ada conference lah, mungkin ada pelajaran yang bagus, tapi saya mesti kerja. Karena saya mesti kerja, saya mesti pilih yang ini atau yang ini. Itu kan, ada dua pilihan, yang ini atau yang ini. Tapi bilang, itu tanggung jawab saya mesti cari duit nih. Kalau nggak cari duit, anak saya nggak bisa makan. Saya harus, ini adalah tanggung jawab saya harus. Karena harus, maka saudara kerja. Tapi di dalam kerja, saudara feel guilty. Aduh, seharusnya saya dengar itu, pasti ada pelajaran bagus di sana. Tapi saya nggak bisa ada kerja. Saudara, hidup kita akan menjadi kacau. Apakah maksud Hana jadi harus ini terus, harus conference? Bukan, saya nggak bilang gitu saudara. Kalau kita tahu bahwa Tuhan adalah the Lord, the Master di dalam hidup kita, maka yes, ada ini, tapi kita bilang, Tuhan saya disuruh apa hari ini? Saya disuruh ke sana atau disuruh ke sini? Tetap fokusnya kepada Tuhan, tetap yang menentukan hidup kita adalah Tuhan. Saudara, selama kita harus memilih antara ini dan ini, karena ada dua-duanya penting di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi lemah. Kehidupan kita menjadi lemah. Saudara, saya pernah juga, sebetulnya saudara, kalau kita diberi dua, bahwa yang ini penting, karena ini saya harus. Kalau saya tidak melakukan yang ini, maka keluarga saya nggak bisa makan. Maka saya akan kekurangan. Tapi saya tahu Tuhan juga penting. Tuhan juga, jadi yang mana? Sebetulnya enggak saudara, ini pekerjaan ini ada di bawah Tuhan. Semuanya ada di bawah Tuhan. Gitu. Yes, ada pekerjaan. Bukannya saya katakan supaya saudara enggak kerja. Pekerjaan ini ada di bawahnya Tuhan. Ini yang harus kita mengerti. Kalau kita punya dua fokus, kita memisahkan antara perkara uang dan perkara Tuhan, maka kita akan menjadi lemah. Ini adalah taktik daripada iblis untuk melemahkan kita. Mungkin saya pernah ceritakan pada saudara. Saudara tahu bagaimana seorang yang melatih atau mentrain singa. Ya, ada pelatih singa itu supaya singa itu bisa menurut ya, ditrain untuk lakukan ini dan lakukan itu. Mungkin saudara pernah ke sirkus. Di sirkus itu singa itu akan ada di sebuah gelanggang, ada di sebuah gelanggang gitu. Dan yang besar, cukup besar. Singanya ada di situ. Nah, pada waktu trainer itu masuk, kita kan nonton, semua kita nonton di sini. Pada waktu trainer itu masuk ke dalam gelanggang itu, begitu trainer itu masuk, singa itu langsung, sebetulnya singa ya singa saudara. Biarpun sudah dilatih bagaimana, tetapi tetap melihat manusia itu, rasanya kepengen terkam manusia. Begitu orang itu masuk, biarpun dia pelatihnya, singa itu masih tahu, rasanya mau nerkam. Kemudian yang kita lihat apa? Pelatih itu memegang sebuah bangku. Tempat yang buat duduk itu dia pegang, kakinya dia tunjukkan kepada singa. Pada waktu dia ambil bangku itu dan tunjukkan pada singa, singa itu langsung lemah. Singa itu langsung diam, lemah. You know why? Mengapa singa itu tiba-tiba yang tadinya garang, tiba-tiba menjadi lemah? Karena pada saat kaki daripada bangku itu ditunjukkan pada singa, singa itu bingung. Ada 4 kaki, fokusnya jadi terbagi. Yang mana? Ini atau ini atau ini atau ini. Nah, karena dia melihat ada 4 fokus, dia langsung lemah. Lemah. Sebelum dia melihat bangku itu, dia hanya melihat satu manusia, fokusnya hanya satu. Dia punya kekuatan, rasanya udah mau terkam saja. Begitu bangku itu keluar, dia langsung lemah. Saudara, kalau kita mempunyai fokus yang tidak satu, kita menjadi lemah. Sebab itu kita harus belajar, melatih diri kita untuk fokus hanya satu. Yes, kita bekerja, betul.
Tetapi pekerjaan kita pun harus kita submitkan di bawah pimpinan Tuhan. Pada saat kita harus memilih apa yang harus kita kerjakan, tanya, minta pimpinan Tuhan. Saya sudah banyak kasih kesaksian kepada saudara, saya nggak usah repeat lagi. Pada waktu saya memberikan khotbah yang lalu juga mengenai bendahara yang tidak jujur, mungkin saudara ingat, bendahara yang tidak jujur. Bagi saudara yang ingatannya kuat, saudara ingat. Bagi saudara yang nggak kuat, saudara udah lupa saya ngomong apa. Di dalam perumpamaan bendahara yang tidak jujur itu, kita melihat bahwa bendahara itu memang nggak jujur. Nipu, ambilin uang masternya, bahkan sampai sudah ketahuan, sampai mau dipecat pun, dia masih berusaha menipu. Masih berusaha untuk ambil uang daripada masternya. Semua itu cerita itu, saudara, lumrah buat kita yang hidup di zaman ini. Kita tahu banyak orang yang begitu, cheating money, punya majikannya atau perusahaan, cheating itu sudah biasa. Sampai sudah mau dipecat pun masih try to cheat. Sudah biasa. Tetapi dari perumpamaan itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Dari perumpamaan itu yang mengherankan, saya dari dulu gak pernah mengerti adalah mengapa Tuhan bikin suatu cerita perumpamaan yang masternya itu, si tuan itu tidak marah kepada bendahara yang tidak jujur itu, tapi tuan itu malah memuji. Itu yang saya heran. Maksudnya Tuhan bagaimana sih? Masa orang yang seperti itu dipuji? Tapi saudara, kalau kita benar-benar fokus kepada perumpamaan itu, sebetulnya yang Tuhan ingin kita belajar itu bukan fokus kepada penipuan daripada bendahara, tetapi fokus kepada the master ini. Mengapa master itu bisa memuji bendaharanya? Karena di sini kuncinya. Master itu tahu bahwa kekayaannya itu adalah dari favor Tuhan. Kekayaan itu bukan hasil daripada kehebatan dia, bukan. Yes, si master itu pasti kerja. Tetapi dia tahu semua kekayaannya itu berasal dari Tuhan. Sumbernya Tuhan. Hanya the favor of God yang membuat dia punya kekayaan itu. Itulah sebabnya dia enggak marah. Walaupun diambil, dicuri, ditipu, dia enggak marah. Enggak marah karena dia melihat ini diambil, itu akan mengalir lagi. Dari Tuhan akan mengalir. Kalau pengertian itu ada pada kita, saudara, maka kita akan dibebaskan dari stres. Saudara, kalau saudara satu hari perlu satu barang, perlu sekali. Saudara pergi ke satu toko, beli harganya $20. Ya udah karena perlu sekali saudara beli $20. Sampai rumah dipakai itu barang itu bagaimana? Besok paginya saudara pergi ke toko lain. Melihat barang yang sama, yang kemarin saudara beli $20, ternyata di situ $10. Waduh. Iya atau iya saudara? Keselnya luar biasa kan, kurang ajar. Saya ditipu $10 sama itu. Di sini cuma padahal itu harganya cuma $10. Aduh rugi loh saya, rugi. Dan kita kesel, marah, ngamuk-ngamuk. Because of $10. Mengapa kita marah saudara? Mengapa kita kesel? Karena uang itu yang $10 yang ditipu itu adalah hasil jerih payah saya. Itu karena saya, I own it, I earn it. Itu yang membuat kita marah. Kita stres akan hal yang kecil. Karena apa? Karena kita pikir itu kita. Tetapi mengapa the master ini bisa begitu? Karena semuanya dari Tuhan. Kalau hilang ya enggak apa-apa, datang lagi. Akan mengalir, nanti saudara akan mengerti the goodness of God. Mari kita melihat Abraham. Ya. Abraham pada waktu harus berpisah dengan Lot, naik ke atas sebuah bukit dan berkata kepada Lot untuk milih. Kata Abraham, kamu mau ke sana atau kamu mau ke sini? Pilih yang mana. Nah, saudara, Abraham punya mata, biarpun sudah tua, dia punya mata. Dia lihat bahwa yang sana subur, rumputnya hijau, yang sini gersang. Tetapi toh dia berani berkata kepada Lot, pilih yang mana.
You know what is the key? Kuncinya saudara. Kuncinya dari Abraham bisa begitu willing membuat keponakannya milih. Karena apa? Karena dia sudah mendengar janji Tuhan. Pada waktu Tuhan berkata kepada dia, keluar dari tanah di mana engkau tinggal. Aku akan bawa engkau ke sebuah tempat, aku akan memberkati engkau. I will bless you, kata Tuhan. I will bless you. Dan kamu akan menjadi berkat buat banyak bangsa. Jadi Abraham pegang janji Tuhan itu. Dia bisa tahu kuncinya dari semuanya. Dia pegang blessing itu dari Tuhan. Sebab itu pada saat dia harus memilih antara tanah subur dan tanah yang kering. Silahkan kamu pilih. Keponakannya bilang, ya of course. Saya enggak bodoh, pilih yang subur. Abraham bilang, oke, kamu boleh ambil situ. Saya pergi ke tanah ini. Yang gersang, saudara. Gersang. Saudara bisa bayangin, kalau mata pencaharian mereka itu adalah mengambil kambing domba, menggembalakan kambing domba. Di tanah yang gersang itu bisa apa? Tetapi kuncinya Abraham tidak melihat bahwa the multiplication daripada domba-dombanya itu adalah disebabkan oleh tanah. Tidak. The multiplication dari semuanya itu dari Tuhan. Itulah sebabnya dia enggak apa-apa, pergi ke tanah gersang enggak apa-apa. Pergi ke tanah gersang, saudara. Dan saudara, dalam beberapa tahun, kekayaan Abraham berlipat-lipat kali ganda di tanah yang gersang. Karena apa? Fokusnya bukan seberapa suburnya tanah. Fokusnya bukan how good saya menggembalakan domba, producing banyak domba. No. Sebab dia bersandar kepada Tuhan. Dan saudara, di tanah yang gersang, dia menjadi kaya raya luar biasa. Bagaimana saya tahu? Karena pada saat satu kali Lot ditawan oleh Raja Kedorlaomer. Abraham bisa mengerahkan pegawainya yang dia train menjadi prajurit. Ada 318. Jadi berarti masih banyak pegawai lagi yang stay di rumah untuk menjaga domba-dombanya. Kalau yang ditrain jadi prajurit aja 318 dan mereka maju perang sampai mengalahkan Raja Kedorlaomer, saudara, berarti dia mempunyai gembala mungkin sekitar 1000. Kalau gembalanya sekitar 1000, dombanya kira-kira berapa ribu? Saudara? Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa kekayaan Abraham tidak ditentukan oleh subur atau gersangnya tanah. Kekayaan Abraham tidak ditentukan oleh seberapa pinternya gembala-gembala dia untuk membuat domba-dombanya beranak bercucu. Tetapi kekayaan ditentukan oleh Tuhan. The blessing come from God. Saudara, kalau kita bisa fokus kepada hanya Tuhan, fokus kita hanya satu kepada Tuhan, maka damai sejahtera memimpin kita. Kita tidak akan takut untuk memberi. Tuhan berkata, give and it shall be given unto you. Gambarannya saudara, kalau kita give, maka ada tempat yang kosong di sini. Tuhan akan alirkan untuk memenuhi tempat yang kosong ini. Berkatnya Tuhan akan alirkan untuk memenuhi tempat yang kosong ini. Sehingga kita gak usah worry. Seberapapun kita give, Tuhan berkata, I will give unto you. Akan dialirkan kepada kita. Dan kita tidak takut untuk memberi. Berilah seperti yang Tuhan suruh kita beri. Untuk menjamah jiwa-jiwa. Kita tidak takut karena fokus kita kepada Tuhan. Saya enggak tulis di sini, tapi di dalam Yesaya 26 kalau saudara mau catat ayat yang ketiga. God will keep us in perfect peace, whose mind is stayed on God, because we trust in God. Jadi kalau kita yang matanya hanya ditujukan kepada Tuhan, fokus hanya satu kepada Tuhan, bukan kepada kepintaran kita cari duit, bukan kepintaran kita di dalam bisnis, bukan kehebatan kita, how many degree kita punya. Tidak bersandar kepada itu semua, tetapi bersandar hanya kepada Tuhan dan fokus kepada Dia. Maka the perfect peace dari Tuhan akan reign di dalam hati kita. Yang kedua, saudara, kita harus melihat
Setelah kita berkata, oke, fine, sekarang saya ngerti. Ya saya juga sudah ngerti dari dulu bahwa berkat itu dari Tuhan. Oke, fine. Tetapi, ini penghalang yang kedua. Apakah saya ini layak menerima berkat itu? Banyak orang merasa, saudara, kita tidak layak menerima berkat. Kita masih banyak salah. Kita kepengen melayani nggak bisa melayani. Kita kepengen ini nggak melakukan. Tuhan suruh kita ini, kita masih tetap mogok. Nah saudara, apakah kita layak? Sehingga banyak orang-orang Kristen even yang sangat sincere. Orang Kristen yang sangat sincere melayani dan sebagainya. Ada satu wanita berkeluarga, punya suami, anaknya kecil-kecil. Dia begitu sincere. Seorang anak Tuhan yang melayani Tuhan, yang selalu ready untuk menolong orang dan sebagainya. Melayani terus-terusan, melayani. Hatinya untuk Tuhan. Satu hari dia mengalami kekurangan keluarganya. Pada waktu dia di dalam kekurangan, dia datang ke Tuhan, dia berdoa, Tuhan, tolong Tuhan, kami menghadapi kekurangan. Kami butuh berkat-Mu Tuhan. Pada waktu dia berdoa, tiba-tiba ada pikiran datang pada dia. Berani-beraninya kamu minta berkat buat dirimu. Kamu tahu begitu banyak orang di China yang gak bisa makan. Begitu banyak anak-anak terlantar di sana. Yang gak bisa makan, gak bisa apa. Kamu begitu selfish. Minta berkat untuk dirimu sendiri. Kamu tinggal di Amerika. Sudah ini masih bisa-bisanya ya. Ada orang yang jauh lebih sengsara daripada kamu dan kamu minta berkat buat dirimu. Aduh, langsung dia, Tuhan, ampun Tuhan. Ya Tuhan, saya enggak, ampuni, saya minta berkat buat diri saya selfish Tuhan. Tolong Tuhan, berkati itu orang-orang di China Tuhan. Berkati anak-anak kecil yang gak bisa makan, berkati mereka saja Tuhan, berkati mereka. Nah, saudara, setelah itu beberapa hari kemudian, pada waktu dia worship, dia sedang worship Tuhan. Tahu-tahu dia melihat suatu penglihatan. Penglihatan itu adalah bentuk hati manusia. Hati. Oh dia tanya sama Tuhan, hati siapa itu Tuhan? Tuhan bilang itu hati kamu. Kemudian pada waktu dia perhatikan hati itu, dia melihat ada titik hitam pada hati itu. Jadi dia bilang, loh Tuhan itu apa sih? Hitam-hitam itu apa? Tuhan bilang, itu adalah poverty mentality di dalam kamu. Poverty mentality. Sebelum itu di-remove, kamu tidak mengerti bagaimana menerima blessing. Dari situ dia bertobat. Ada poverty mentality di dalam dirinya. Tuhan membukakan kepada dia. Do you think saya ini cuma bisa memberkati orang di China saja, dan kalau saya berkati orang di China, saya udah kehabisan berkat, enggak bisa memberkati kamu? Tuhan berkata, saya ini lebih dari ingin memberkati kamu. Dan di situ dia bertobat dan dia berkata, Tuhan terima kasih untuk membukakan ini. Saya mau minta berkat-Mu Tuhan. Dan dia bersaksi bagaimana dia menerima berkat karena dia dibebaskan dari cara berpikir yang salah. Saudara-saudara, kalau sampai ada di dalam hati kita, kita mau berdoa untuk meminta berkat, meminta supply dalam hidup kita, atau kita sedang berkata pada Tuhan, kita merasa bersalah, kita merasa kita tidak layak, berarti saudara kita perlu belajar mengenal Tuhan lebih lagi. Nama Tuhan salah satu yang kita sering nyanyikan adalah El Shaddai. El Shaddai itu berasal dari kata Shaddai. Shaddai itu artinya to shed, to pour out. Dan Tuhan berkata, I am that God who pours out blessings, who gives them richly, abundantly, and continually. Jadi saudara, Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu ingin memberkati kita. Selalu, itu sifat Tuhan.
Di dalam Mazmur 31 ayat 19, ayat 20 bahasa Indonesianya dikatakan, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Di bahasa Inggrisnya ditulis begini, oh how great is your goodness, which you have laid up for those who fear you, which you have prepared for those who trust in you, in the presence of the sons of men. Saudara, God is love. Allah itu kasih adanya. Dan di dalam kasih, karakter daripada kasih itu adalah memberi, memberi, memberi. Tuhan tidak bisa tidak memberi. Tidak bisa tidak memberi. Tuhan begitu mengasihi kita. Ya tapi saya banyak salah, saya banyak begini-begini, saya enggak layak. Saudara-saudara, kalau saudara baca di perjanjian lama. Kita kalau baca di perjanjian lama kan kita melihat Tuhan itu rasanya panis, Tuhan panis. Tapi saudara baca continue saudara. Kalau saudara baca coba di Yeremia, buku Yeremia. Yeremia disebut the weeping prophet. Nabi yang nangis terus, saudara. Karena dia disuruh Tuhan bawa message ke orang Israel itu nggak pernah mau dengar. Orang Israel itu nggak pernah gubris perkataannya si Yeremia. Nah, saudara-saudara, Tuhan berkali-kali memakai Yeremia untuk berkata kepada orang Israel, bertobat, bertobat. Tuhan berkata, orang Israel itu, saudara, menyembah berhala, bahkan enggak kira-kira berhala mereka itu mereka bawa ke dalam bait Allah. Saudara bisa bayangkan enggak? Kalau ada salah satu saudara bawa berhala masuk ke dalam rumah Tuhan. Mereka bawa berhalanya ke rumah Tuhan. Tuhan marah, Tuhan berkata jangan lakukan itu, bertobat, bertobat. Enggak mau saudara. Mereka enggak dengerin Tuhan. Nah karena mereka tidak mendengar Tuhan, Tuhan bilang begini. Kalau engkau terus seperti itu kata Tuhan, aku akan memakai Raja Babil untuk menyerang kamu. Dan kamu akan ditawan, akan dibawa ke Babil dan sebagainya. Maksudnya gini, kalau kamu gak dengar, aku akan panis kamu. Nah saudara-saudara, the reason Tuhan berkata jangan menyembah berhala itu bukan buat keuntungan Tuhan, bukan. Tetapi buat orang Israel. Sebab kalau orang Israel menyembah berhala, maka orang-orang Israel itu membuka pintu buat iblis untuk menyerang mereka, mencuri, membunuh, dan membinasakan mereka. Karena Tuhan melihat bahwa kalau orang Israel itu tetap menyembah berhala, mereka akan hancur. Sebab itu Tuhan berkata jangan lakukan itu. Kalau kamu gak mau dengar, saya panis kamu. Gitu kan? Ya sama saudara. Kemarin Didik mungkin cerita mengenai Zak. Kalau cerita Zaki itu lucu kan, sebab dia masih inosen. Nah kalau sekarang saya ceritanya si Joel. Nah si Joel itu kan sekarang lagi, waduh. Saudara, dia naik ke atas meja makan. Kalau saudara yang sudah ke rumah saya, meja makan yang di belakang di dapur itu tinggi. Saya beli meja yang tinggi. Nah bukan meja makan yang biasa segini, yang tinggi. Dia itu naik ke atas meja, saudara, duduk di atas meja. Yang benar, dan kita marahin, Joel jangan duduk di meja, saya bilang. Turun dari meja, ya turun. Sebentar lagi naik lagi di atas meja lagi. Nah, dan kita marahin dia kan. Saya bilang, awas. Kalau kamu naik meja lagi, saya spank kamu. The reason, saudara. Bukannya apa-apa, kalau dia jatuh dari meja itu tinggi, itu bahaya sekali. Bukannya buat kepentingan saya, bukan apa. Anak itu akan bahaya buat dia. Saya itu jangan. Tapi kalau dia nggak mau dengar, saya bilang, oke, kamu nggak mau dengar. Daripada kamu celaka gitu, lebih baik saya pukul kamu. Saya tahu kira-kiranya pukul kamu. Saya pukul kamu sampai kamu kapok, supaya kamu nggak naik lagi. Nah saudara, demikian Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kepada orang Israel itu demi kebaikannya orang Israel. Mereka nggak mau dengar. Akhirnya benar saudara. Nebukadnezar menyerang, mereka ditawan ke Babel. Dan saudara tahu, pada waktu mereka di dalam hukuman, pada waktu mereka sedang dihukum, saudara. Saudara tahu ayat yang sangat terkenal, Yeremia 29 ayat yang ke-11. Itu dikatakan oleh Tuhan kepada orang Israel pada waktu orang Israel itu ada di dalam hukuman. Tuhan berkata begini,
For I know my plan for you is to prosper you, not to harm you. To give you a future and a hope. Saudara, lihat. Di dalam pada saat orang Israel itu kurang ajarnya. Tuhan masih merencanakan blessing. Masih merencanakan blessing. Seperti itulah Tuhan kita. Kemudian orang Israel masih lagi kurang ajar. Sampai mereka dibilang jangan menyembah berhala, mereka malah mempersembahkan anaknya. Disembelih anak-anak mereka, dipersembahkan kepada dewa Molok. Tuhan marah sekali pada mereka. Tetapi walaupun Tuhan marah, di dalam kemarahannya. Saudara baca Yesaya 32 ayat 40. Itu pada waktu Tuhan berkata begini. Ini pada Tuhan lagi marah loh. Orang Israel lagi dipanis. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, dengan orang Israel. Bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka. Supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Saudara, kebaikan Tuhan itu seperti itu. God is good. Tadi kita nyanyi. All the time God is good. Pada waktu kita good, pada waktu kita bad, God is good. Ada seorang Jewish scholar yang mempunyai pengertian yang mendalam sekali mengenai the goodness of God. Orang itu bernama David Barron. David lahir di Rusia pada tahun 1855. Dia dibesarkan di a strict devout Jewish family, very strict. Tetapi setelah dia dewasa, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan begitu dia mengenal Yesus, dia mempelajari untuk mengenali siapa Yesus itu. Sehingga dia dapat mengenali Yesus secara mendalam. Dan dia menulis banyak commentaries mengenai Old Testament. Di dalam commentary yang dia tulis dari buku Zakaria, dia menerangkan mengenai the goodness of God. Dia katakan begini, goodness adalah the attribute of God yang Tuhan ingin komunikasikan kepada siapa saja yang mau menerimanya. Dia penuh dengan kebaikan, penuh dengan goodness. The creator dari semua yang good. Kebaikan Tuhan diberikan kepada semua according to the capacity of each to receive it. Tidak ada limit dari pemberian Tuhan. Hanya tergantung kepada kapasitas dari yang menerimanya. Saudara mengerti ini? Kebaikan Tuhan itu mengalir. Tuhan tidak pernah limit kebaikan Tuhan kepada saudara. Semua tergantung kepada how much kapasitas yang saudara percaya, saudara mau terima dari Tuhan. Kalau saudara berpikir seperti tadi wanita berdoa, Tuhan hanya bisa memberkati orang di China, nggak bisa memberkati dia, ya itulah yang akan terjadi pada diri saudara. Tetapi kalau kita percaya bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan the grace of God akan turun kepada hidup kita. Dan kita bisa menerimanya dengan abundant. Sehingga saudara, dengan kita belajar menerima dengan kapasitas yang besar akan kebaikan Tuhan, maka kita akan bisa memberi dengan kapasitas yang besar. Karena kita tahu bahwa kebaikan Tuhan itu continually di dalam hidup kita. Gak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Tidak perlu khawatir kalau kita akan kekurangan. Tidak perlu khawatir. The blessing is dari Tuhan. Sebab itu saudara, biar kita renungkan kebaikan Tuhan. Kita bebaskan diri kita dari rasa takut. Saya percaya saudara mau memberi. Saya percaya saudara ingin menjadi blessing buat orang di sekeliling kita. Tetapi bebaskan diri saudara dari rasa takut. Karena bukan saudara yang menanggung tanggung jawab untuk semua provision yang kita butuhkan. Semua akan diberikan oleh Tuhan. Hanya kita harus belajar
untuk menerimanya dengan iman. Sebesar kapasitas yang kita mau terima, seperti itulah kita akan terima. Makin besar kapasitas kita, makin besar kita menerima. Makin kecil kapasitas kita, makin kecil kita terima. Sebab itu biar kita belajar untuk berkata, Tuhan, anugerah-Mu itu sangat besar. Setelah saudara mendengar firman Tuhan seperti ini, mari kita responi. Saya ingin mengajak saudara menyanyikan, besar anugerah-Mu. Pada saat saudara menyanyikan lagu ini, saudara-saudara, lihat kata-katanya. Ku ada sebagaimana ku ada. Itu karena Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kalau saudara sekarang bisa ada seperti saudara adanya, jangan saudara berpikir itu karena kepintaran saya, karena kehebatan saya, karena jagonya saya, bukan. Karena anugerah Tuhan. Kemudian saya belum kasih tahu si Brian ya. Ku ada sebagaimana ku ada itu apa? Besar anugerah-Mu. Ayatnya kata-kata itu. Dan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Sebab itu kita sekarang mau declare Tuhan. Besar anugerah-Mu. Saya percaya sebagaimana berkat yang Tuhan sudah berikan pada saudara, saudara sudah terima. Ada lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi yang Tuhan sudah sediakan bagi saudara. Tinggal saudara mau terima atau enggak. Saudara mau jangkau itu dengan iman atau tidak. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan sebagai respon kita kepada firman Tuhan. Katakan kepada Tuhan, jangan hanya sekedar menyanyi. Tetapi declare ini kepada Tuhan. Ku ada